lagi sama Kak Fira dan Kak Femi untuk Bina Iman Anak di hari Minggu. Yeay! Hari ini Bina Iman Online akan seru banget teman-teman. Kita akan bernyanyi, membaca Injil, juga melakukan kreativitas. Nah, makanya adik-adik semuanya harus tetap senang dan tetap semangat. Oh iya, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan ya adik-adik. Sering-sering cuci tangan dan jangan lupa kalau keluar pakai masker. Dan ingatkan orang tua untuk segera mandi kalau habis pulang kerja. Supaya semuanya tetap bersih dan tetap sehat dan terhindar dari virus corona. Nah, adik-adik di rumah udah pada mandi belum? Emangnya Kak Fira udah mandi? Udah dong, Kak Femi udah mandi belum? Aku sih udah. Kalau kalian udah makan belum? Sarapan belum? Harus sarapan ya adik-adik supaya sudah kenyang dan siap untuk ikut Bina Iman Online. Bener banget tuh. Kayaknya Kak Femi lihat-lihat ada yang masih ngantuk nih. Iya, kelihatan loh adik-adik dari sini. Makanya biar nggak ngantuk, Kak Femi punya solusinya nih. Solusinya itu adalah kita bangkit berdiri dan bernyanyi bersama. Yuk adik-adik, kita langsung berdiri aja. Hari adik-adik kita menyanyikan lagu tangan kanan tangan kiri, dilanjutkan dengan kudaki-daki. 1, 2, 3. Tangan kanan tangan kiri mempunyai jari, diluruskan dibengkokkan diputar dua-duanya, diluruskan dibengkokkan, mari tepuk tangan. Kaki kanan kaki kiri mempunyai jari, diluruskan dibengkokkan diputar dua-duanya, diluruskan dibengkokkan, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, mari kita lanjutkan dengan lagu Kudaki-daki. 1, 2, 3. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, turun, 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 turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Selam, 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 selam dalam samudra, ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Gimana adik-adik? Udah pada semangat kan abis nyanyi-nyanyi? Sekarang waktunya kita berdoa. Kita siapkan hati, lipat tangan dan tutup mata. Lalu kita mulai berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini. Hari ini kami ingin melakukan Bina Iman Online. Berkatilah supaya Bina Iman bisa berjalan dengan lancar dan supaya adik-adik di rumah bisa mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, sekarang Kak Femi bakal pergi dulu karena Kak Fira akan memberikan cerita buat adik-adik semuanya. Halo adik-adik, sekarang Kak Fira mau memberikan sebuah cerita dan dilanjutkan dengan membacakan Injil pada hari ini. Nah, cerita Kak Fira akan dimulai dengan sebuah pertanyaan. Jadi Kak Fira mau tanya nih, kira-kira adik-adik yang ada di rumah semuanya senang berbagi nggak sih? Misalnya adik-adik punya makanan yang enak banget, atau adik-adik punya permen yang manis, cemilan favorit adik-adik. Nah, semuanya itu
adik-adik bagi-bagi juga atau malah dimakan sendiri? Ada nggak ya adik-adik yang semuanya itu malah dimakan sendiri, disimpan sendiri, nggak dibagi-bagi ke teman-teman, nggak dibagi ke kakak, ke adik, ke mama papa? Kira-kira ada nggak ya yang kayak gitu? Atau jangan-jangan semua adik-adik yang ada di rumah udah seneng nih berbagi ke sesamanya? Nah, nanti Kak Fira akan membahas pertanyaan itu setelah Kak Fira membacakan cerita pada hari ini. Judul cerita hari ini adalah Petani dan Jagungnya. Jadi, pada suatu hari, hiduplah seorang petani yang sangat hebat menanam jagung. Ia benar-benar rajin dan semua jagung yang ditanamnya itu berhasil, semuanya sukses dan semuanya enak banget. Bahkan si petani ini selalu memenangi semua lomba menanam jagung yang ada, baik di Indonesia maupun ke luar negeri. Semua tetangganya pada bingung, kok petani itu bisa ya menanam jagung dengan begitu baik dan begitu subur? Nah, sampai pada suatu hari ada seorang wartawan televisi. Jadi kalau adik-adik nggak tahu, wartawan televisi itu adalah mereka yang suka mewawancarai orang-orang yang sudah sukses. Nah, wartawan itu mendatangi rumah petani. Lalu ia bertanya ke petani itu, "Pak, sebenarnya apa ya rahasia Bapak sehingga semua jagung yang ditanam oleh Bapak bisa subur dan baik hasilnya?" Lalu adik-adik tahu nggak petani itu menjawab apa? Petani itu justru malah bingung karena ia merasa ia tidak memiliki rahasia apapun. Dengan sederhana, ia bahkan menjelaskan bahwa petani itu malah membagi-bagikan bibit dan atau benih-benih yang baik kepada tetangganya. Tentu saja hal itu membuat wartawan jadi bingung. Dia jadi berpikir, kenapa ya padahal semua bibit yang bagus, kenapa tidak disimpan sendiri? Kenapa malah dibagikan ke tetangganya? Nah, akhirnya wartawan itu bertanya ke petani itu, "Pak, memangnya Bapak tidak takut apabila tetangga-tetangga yang lain malah menyaingi perlombaan dan mereka malah menang? Padahal Pak petani sendiri yang memiliki bibit itu, tapi kenapa ya malah dibagikan ke orang-orang?" Dengan sederhananya, Pak petani bilang bahwa apabila ingin menanam jagung yang baik dan jagung yang subur, semua itu dipengaruhi oleh serbuk sari yang terbawa angin dari semua tetangganya hingga akhirnya hinggap di jagung miliknya. Jadi, ia bilang apabila tetangganya malah memiliki jagung yang tidak baik, maka serbuk sari yang dimiliki oleh jagung itu ketika ia terkena angin dan hinggap di jagung-jagungnya Pak petani, justru tanaman Pak petani itu malah jadi gagal. Makanya Pak petani merasa apabila semua desanya itu memiliki jagung yang baik, maka jagung miliknya juga pasti tumbuh subur. Nah, adik-adik, di sini Pak petani itu adalah contoh yang baik karena ia mau membagikan bibit-bibit jagung yang baik kepada tetangganya dan tidak hanya disimpan untuk dirinya sendiri. Bahkan hal itu malah menguntungkan si petani loh. Nah, adik-adik, sekarang Kak Fira mau membacakan Injil hari ini. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Nah, sudah siapin Alkitabnya? Yuk kita baca bareng. Buat adik-adik yang belum bisa membaca, adik-adik bisa dengerin Kak Fira ya. Caranya dengan membuka kuping dan tutup mulutnya. Buat adik-adik semua yang sudah membuka Alkitab, yuk kita baca bareng-bareng. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka,
Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Oke adik-adik, itu dia bacaan Injil hari ini. Setelah kita mendengar bacaan Injil tentang 5 roti dan 2 ikan, sekarang Kak Vira dan Kak Femi akan menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. Oke adik-adik, siap ya? 1, 2, 3. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Yeay! Kayaknya kita harus lanjut lagu nih Kak Femi. Lagu apa tuh? Gimana kalau lagu naik kereta? Ayo. 1, 2, 3. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut menuju ke surga. Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk gak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Sekali lagi adik-adik. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut menuju ke surga. Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk gak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Oke adik-adik, untuk lagu terakhir kita akan menyanyikan lagu I Love You Jesus. Karena ini lagu terakhir, jadi adik-adik harus semangat dan semua harus berdiri. Siap? 1, 2, 3. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Yeay! Pada bacaan Injil, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua untuk mau berbagi kepada sesama kita, apapun yang kita miliki. Walau hanya 5 roti dan 2 ikan, tapi Tuhan Yesus mau memberkatinya dan membagi-bagikannya ke orang banyak. Ia tidak pelit dan ia justru ingin memastikan bahwa semua orang banyak itu bisa makan saat itu juga. Sekarang Kak Vira mau melihat lagi ke cerita si petani dan jagungnya. Seperti petani, ia mau membagikan bibit unggul dari jagung kepada tetangga-tetangganya. Meskipun ia tahu bahwa
Menanam jagung yang subur itu adalah sebuah perlombaan, tetapi ia mau membagikannya juga kepada tetangga-tetangganya supaya mereka bisa mendapatkan jagung yang terbaik juga. Adik-adik di rumah bisa banget nih memberikan dan membagikan apa yang adik-adik punya kepada sesamanya. Misalnya nih, adik-adik punya makanan yang lezat banget. Nah, makanan itu jangan hanya disimpan sendiri ya adik-adik, tetapi adik-adik harus membagikannya juga kepada sesama, bisa kepada kakak, kepada adik, ataupun kepada mama papa. Supaya semua juga ikut merasakan makanan yang enak itu. Atau misalnya adik-adik punya mainan baru. Nah, mainannya itu nggak boleh cuman buat sendirian ya adik-adik, tapi dipinjemin ke kakaknya, ke adiknya supaya bisa main bareng. Oh iya, nggak cuman barang-barang loh, tetapi keahlian itu juga bisa dibagikan ke orang lain. Misalnya, adik-adik ada yang suka menggambar nggak? Ada ya pasti. Terus ada yang jago nyanyi nggak? Ada nggak yang suaranya bagus? Pasti ada, Kak Fira juga yakin. Atau yang suka nari, yang suka main musik, yang suka masak, yang suka mewarnai, yang suka berolahraga. Nah, semua keahlian yang adik-adik punya jangan lupa buat dibagikan juga ke temen-temennya. Misalnya adik-adik jago gambar, tapi ada temen nih yang gak bisa gambar. Nah, adik-adik harus mau bantuin ya, karena kalau adik-adik mau berbagi dan memberi ilmu, adik-adik juga pasti mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus. Jadi adik-adik tidak akan rugi, karena Tuhan Yesus suka banget sama anak-anak yang mau berbagi dan tidak pelit kepada sesamanya. Makanya jangan lupa untuk selalu berbagi dan selalu tulus dalam memberi kepada sesama. Oke deh, cerita dari Kak Fira segitu aja. Sekarang kita lanjut ke kreativitas. Hai adik-adik, gimana cerita yang dibawakan Kak Fira? Seru banget kan? Nah, sekarang giliran Kak Femi yang akan mengajak adik-adik melakukan kreativitas. Yuk, aku udah gak sabar banget nih. Pertama, bahan-bahan yang harus disiapkan adalah kertas HVS, gunting, kartu, spidol bebas warna apa aja. Dan yang terakhir, alat mewarnai. Tahap pertama, lipat HVS menjadi segitiga seperti ini. Pastikan kedua ujungnya menyatu dan lipat yang kencang. Nah, jadi seperti ini ya adik-adik. Setelah itu, ada persegi panjang ini, kalian lipat ke atas sampai rapat. Kalau adik-adik kesulitan bisa dibantu oleh orang tuanya. Nah, bentuknya akan seperti ini, ada garis lipatannya. Lalu gunting bagian yang dilipat. Nah, jadi seperti ini ya, kita pisahkan dulu, lalu siapkan kartu. Kartu ini kalian tempelkan ke ujungnya, lalu lipat. Pastikan ukurannya sama ya dari ujung ke ujung. Kemudian kita lakukan ini untuk semua sisinya. Setelah selesai akan terlihat lipatannya seperti ini ya. Selanjutnya kita gunting mengikuti garis lipatan itu. Nah, ini juga dilakukan untuk setiap sisi ya. Udah sama belum nih punya adik-adik sama kakak? Dipastikan lagi ya. Ada persegi kecil di sebelah kiri, di sebelah kanan, kanan bawah, dan kiri bawah. Oke, selanjutnya kita akan mewarnai di bagian sini nih yang kakak tunjuk. Kita akan menggambar di semua sisi. Yuk, siapin alat mewarnainya. Tada! Nah, gambarnya seperti ini adik-adik. Pertama, kalian tulis Injilnya. Lalu 1 ikan di sebelah kanan, 5 roti di bagian bawah, dan 1 ikan di bagian kiri. Lucu kan? Artinya 5 roti dan 2 ikan adik-adik. Lanjut, kita akan bikin keranjangnya. Kita balik kertasnya, lalu di persegi-persegi kecilnya kita lem teman-teman. Ini
ya, seperti yang ditunjuk di video ini. Lemnya bebas ya, boleh lem kertas ataupun lem cair. Kalau adik-adik kesulitan, minta tolong sama orang tuanya. Adik-adik bisa langsung ikutin aja ya sesuai dengan video ini. Berikan lemnya kepada sisi perseginya, lalu di sisi yang lain disatukan. Hati-hati ya adik-adik supaya rapi. Yuk adik-adik tetap semangat, tinggal dikit lagi loh. Yeay, jadi deh keranjangnya. Selanjutnya kita ambil persegi panjang yang tadi kita gunting. Persegi panjang ini kita lipat dua seperti ini. Lalu dilipat dua lagi. Setelah dilipat, kalian tulis 5 roti dan 2 ikan. Nah, di bagian kiri dan kanannya dilem ya, nanti untuk gagangan si keranjang. Ujung kiri yang dilem tadi rekatkan pada sisi ikan. Begitu pula yang kanan. Jadi deh kreativitasnya, seru banget kan adik-adik? Di sisi depan kalian tulis Injil Matius 14 ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Yeay, seneng gak adik-adik bikin keranjang ini? Nanti keranjangnya bisa kalian isi sesuai yang kalian mau. Contohnya, kalian taruh pulpen, kalian taruh gunting atau penghapus, lem. Nah, terus nanti adik-adik bisa simpen ini deh di meja belajarnya. Terus adik-adik bisa selalu ingat sama bacaan kitab suci hari ini. Oke, sebelum berakhir, adik-adik harus selalu ingat ya bahwa kita harus terus berbagi. Karena sebenarnya semakin kita memberi, semakin banyak kita mendapatkan. Adik-adik harus mencontoh Tuhan Yesus yang mau membagikan 5 roti dan 2 ikan kepada banyak orang. Nah, kalau kalian pengen ngajarin temen, jangan ragu untuk ngajarin. Langsung aja kalian samperin temennya, kalian ajarin pelan-pelan sampai temennya juga ngerti. Karena dengan kalian ngajarin, kalian juga akan mendapatkan ilmu lagi. Semoga semua bacaan di hari ini bisa bermanfaat buat adik-adik semua. Dan semoga semuanya bisa mengerti dan bisa paham sehingga dilakukan dengan baik. Oke adik-adik, sekian Bina Iman Online. Untuk mengakhirinya, marilah kita berdoa bersama. Tetapi kita menyanyikan lagu dulu, yaitu lagu Jari Jempol. 1, 2, 3. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga aku bisa melakukan Bina Iman Online dengan baik. Semoga semua materi yang disampaikan dapat aku lakukan demi nama-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik-adik telah mengikuti Bina Iman Online dengan baik. Sampai jumpa di minggu depan. Bye.